Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di depan saya ada Polar Grid X2 dan di video hari ini saya akan menunjukkan 5 trik tersembunyi untuk jam tangan ini. Jadi mari kita mulai. Pengaturan tersembunyi pertama yang ingin saya tunjukkan disebut Slap Lap, dan agar fitur ini berfungsi, jam tangan Anda harus terhubung dengan ponsel. Itulah sebabnya saya punya ponsel di sini, dan untuk mengaktifkan opsi tersebut, Anda perlu membuka aplikasi Polar Flow Sync di ponsel yang sudah dipasangkan dengan jam tangan Anda, dan pada dasarnya ubah pengaturannya di sana. Jadi buka aplikasinya, ketuk menu lainnya, lalu cari profil olahraga, dan di sini pilih aktivitas yang ingin Anda aktifkan fitur ini, karena Anda harus melakukannya secara terpisah untuk setiap aktivitas. Misalnya saya ingin mengaktifkannya untuk hiking. Ketuk Edit. Cari opsi tersebut yang akan berada tepat di bawah bagian gestur dan umpan balik. Secara default, mungkin sudah aktif, tapi jika belum, ketuk tombol saklar untuk mengaktifkannya. Dan setelah Anda mengaktifkannya, ketuk selesai, lalu kembali. Anda juga bisa mengaktifkannya untuk profil lain jika Anda mau. Tapi untuk yang satu ini, atau lebih tepatnya untuk contoh ini, satu saja sudah cukup. Saya kemudian akan menyingkronkan jam tangan dengan ponsel untuk menerapkan perubahan. Dan setelah selesai sinkronisasi, seharusnya sudah bisa digunakan. Jadi saya akan menjauhkan ponsel, lalu memposisikan ulang jam tangan, perbesar kamera sedikit agar Anda bisa melihat lebih jelas. Oke, tunggu sampai sinkronisasi selesai. Lalu saya tunjukkan cara kerjanya. Oke, sekarang jam tangan sudah selesai sinkronisasi. Sekarang kita bisa mulai hiking sesi latihan. Bukan di sini. Mulai sesi latihan. Oke, dan secara default Anda bisa membuat lap selama latihan dengan menekan tombol tengah. Seperti ini. Tapi jika Anda mengaktifkan fitur Slap Lap, Anda cukup menepuk jam tangan. Dan seharusnya itu berfungsi. Oke, sekarang berhasil. Kadang-kadang agak kurang responsif. Anda perlu menepuknya cukup keras seperti ini. Dan sekarang sudah berfungsi seperti yang Anda lihat. Ini sangat berguna jika misalnya semua Anda sedang berlari dan tidak ingin repot dengan tombol-tombolnya. Anda cukup menepuk jam tangan dan itu akan membuat lap. Pengaturan yang cukup berguna menurut saya. Sekarang mari kita akhiri perekaman. Oke. Hal berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah fitur Always on Display hanya untuk 4 sesi. Ini berguna jika Anda tidak ingin selalu menggunakan Always on Display, karena itu sangat menguras daya baterai yang memang menjadi perhatian yang sangat valid. Tapi Anda ingin menggunakannya selama sesi latihan dan Anda bisa melakukannya dengan membuka menu latihan lagi, lalu cari aktivitas yang ingin Anda gunakan. Sekali lagi, saya akan menggunakan hiking sebagai contoh. Lalu ketuk pengaturan. Dan di sini kita punya Always on Display. Dan di sini Anda bisa memilih mati yang akan menonaktifkan Always on Display. Tapi jika Anda memilih aktif untuk sesi ini, maka Always on Display akan menyala hanya untuk sesi tertentu ini. Jadi aktivitas akan dimulai. Always on Display akan diaktifkan, dan setelah Anda selesai dengan aktivitasnya, fitur ini akan dinonaktifkan dan tidak akan aktif lagi. Tapi Anda juga bisa memilih aktif untuk olahraga ini, yang pada dasarnya akan mengaktifkan Always on Display. Setiap kali Anda memulai aktivitas ini, sesuai keinginan Anda, pilihlah opsi yang Anda suka. Dan setelah selesai, tentu saja Anda bisa menekan tombol kembali dan memulai aktivitas jika Anda mau. Hal lain. Pengaturan lain yang ingin saya tunjukkan ada di menu yang sama, di menu pengaturan untuk aktivitas, yaitu penghemat daya. Dan di sini kita memiliki beberapa opsi yang memungkinkan Anda menyesuaikan seberapa banyak daya yang akan digunakan jam tangan Anda selama latihan. Kita bisa mengetuk penghemat daya, dan di sini kita bisa menemukan opsi seperti tingkat perekaman GPS dan detak jantung berbasis pergelangan tangan. Jika misalnya, untuk aktivitas hiking Anda sebenarnya tidak membutuhkan detak jantung berbasis pergelangan tangan, Anda bisa menonaktifkannya seperti ini. Dan selama aktivitas ini, jam tidak akan mengukur detak jantung Anda yang sebenarnya akan menghemat cukup banyak daya. Lalu kita juga punya perekaman GPS. Di sini, Anda bisa mengubahnya dari setiap detik, setiap 1 menit, setiap 2 menit, atau mematikannya sepenuhnya. Saya rasa mematikannya sepenuhnya tidak direkomendasikan, tapi Anda bisa mengubahnya menjadi setiap 1 menit yang akan sangat mengurangi pengukuran. Tapi tetap akan diukur. Dan juga ini akan menghemat daya selama prosesnya. Oke. Dan trik terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah Force Restart.
Jadi jika jam Anda hang atau tidak responsif atau ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, Anda bisa menekan dan menahan tombol back dan tombol down secara bersamaan. Tahan kedua tombol tersebut sampai Anda melihat logo polar di layar, yang akan memakan waktu, menurut saya mau sekitar 10-15 detik. Seperti ini. Lalu lepaskan tombol-tombolnya dan tunggu sampai jam selesai. Melakukan reboot. Oke, dan sekarang kita sudah kembali ke sistem dan jamnya berfungsi dengan baik. Dan itulah 5 trik tersembunyi pada jam ini, atau untuk jam ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami dan tinggalkan like pada video ini.